Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariq lit-tawfiq wa sahhala lana as-sa'ada lil-muttaqin wa bassara basairil musaddiqin bisabil fitan wal hudan fid-din. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wasallam. Hadirin kiram, para ulama, bil khusus para sepuh, juga kita hormati ketua dari masjid Turis Ikhlas di Jakarta beserta segenap pengurus-pengurusnya. Hadirin warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala rahmat dan hidayah serta kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersejenak setelah melaksanakan salat subuh, ini guna untuk menambah dan pengetahuan masalah agama. Mudah-mudahan dibalaskan Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai amal saleh dan sebagai bukti bahwa kita ini menjadi orang yang baik di sisi Allah, baik di sisi dunia dan akhirat. Salatullah wa salamuhu semoga mudah-mudahan dan tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dan anak-anak golongan kemuliaan yang terkenal ini dengan saya dan Islam. Bapak-bapak yang berbahagia, secara singkat saja bahwasanya kemarin telah dijelaskan beberapa fardu yang wudhu, yang mana dengan jauh itu sendiri sebenarnya 4 yang dijelaskan di dalam Al-Quran, cuma disebutkan dengan ada para ulama yang pergi maksudnya fardu yang wudhu itu ada 6, yakni niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, dan membasuh kepala, kemudian membasuh kedua kaki dan kaki. Sebelum membahas pada selanjutnya, mari kita baca terjemahan terlebih dahulu. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi abdan bismillahirrahmanirrahim wa وَبَعْدُ
Sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu tentang pertanyaan yang berikutnya masalah sholat. Bahwasanya sholat lima waktu itu perlu diketahui bahwasanya sholat lima waktu yang kita kerjakan ini adalah merupakan keistimewaan bagi umat Rasulullah SAW. Bahwasanya sholat lima waktu ini adalah merupakan keistimewaan, kekhususan bagi umat Rasulullah, yakni umat-umat terdahulu, umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad ini tidak mempunyai sholat tertentu, tidak mempunyai sholat, jadi tidak ada sholat isya, tidak ada sholat subuh, tidak ada sholat maghrib, asar dan sebagainya. Sesuai dengan apa yang akan dijelaskan oleh dalam kitab yang terkini, yakni walau tattabi'u al rasul li ghairi nabiyina, bahwasanya sholat yang lima waktu ini tidak dilaksanakan oleh nabi-nabi yang selain dari kita. Bahkan kana mutawaqqifatan fil anbiya, bahwasanya sholat-sholat yang sebanyak lima waktu yang telah kita laksanakan sehari semalam ini merupakan sholat-sholat yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu, tetapi mereka itu mempunyai sholat-sholat yang tidak disebutkan namanya. Jadi mereka itu melaksanakan sholat, ya cuma melaksanakan sholat saja, itu sholat malam semuanya. Mereka melaksanakan sholat malam. Sehingga dengan demikian nabi-nabi terdahulu tidak melaksanakan sholat subuh, tidak melaksanakan sholat asar, maghrib dan sebagainya. Karena apa? Karena sholat
sholat-sholat yang kita laksanakan ini adalah merupakan kumpulan daripada sholat-sholatnya Nabi yang terdahulu. Jadi sholat ini, sholatnya Nabi ini, sholat ini. Sehingga di sini dijelaskan pas subuh. Maka sholat subuh itu adalah sholat Adam alaihissalam, sholatnya Nabi Adam alaihissalam. Ini sholat subuh. Ini merupakan sholatnya Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam alaihissalam turun daripada surga sampai ke bumi. Mereka itu sujud pada waktu pagi, jadi pada waktu subuh beliau melaksanakan sholat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh ini berarti Nabi Adam alaihissalam mempunyai kewajiban sholat cuma di pagi hari saja, itu waktu subuh. Waktu sedangkan sholat zuhur, sholat Daud alaihissalam. Sedangkan sholat zuhur ini merupakan sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Wal asru sholat Sulaiman, sedangkan sholat asar sholatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi nabi-nabi terdahulu mempunyai ritual. Ini pelaksanaan ibadahnya. Kalau Nabi Daud zuhur, mereka melaksanakan sholat ritual ibadah itu waktu zuhur. Sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam ini waktu menjelang terbenamnya matahari. Ini Nabi Sulaiman melaksanakan sholat ketika akan terbenamnya matahari. Dan juga itu hadirin wa hadirat yang kami hormati, maghrib sholatnya Nabi itu bisa sholatnya Nabi Yunus alaihissalam karena saya itu usaha di bangsi wafat sholat dan rohani. Kemudian ulama bersilang pendapat, apakah nabi-nabi yang terdahulu itu wajib atau tidak melaksanakan sholat? Karena apa? Karena dalam suatu cerita, sholat yang diwajibkan itu adalah setelah Isra Mi'raj. Ini sholat yang diwajibkan adalah setelah Isra Mi'raj. Berarti sholat-sholat yang terdahulu ini tidak wajib. Ini sholat subuhnya Nabi Adam alaihissalam tidak wajib. Ini kok melaksanakan sholat? Yang beliau melaksanakan sholat cuma sebagai penyembahan, sebagai bakti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan sholat subuh. Jadi sholatnya Nabi Adam tidak wajib. Karena apa? Karena sholat itu diwajibkan setelah Isra Mi'raj. Kok melaksanakan sholat? Melaksanakan ritual. Mereka adalah sebagai pengakuan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melaksanakan ritual yang seperti itu. Ini katanya para ulama. Ila adakan makruhkan kalau kata ini berbeda. Tetapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya salat yang sebelum salat Isra Mi'raj, setelah Isra Mi'raj ini merupakan ada salat yang diwajibkan, yakni yang harus kita laksanakan, yang dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu, yakni raka'ataini bil qada wa raka'ataini bil isya. Jadi Nabi sebelum Isra Mi'raj beliau telah melaksanakan sholat, jadi sholat pagi hari, ini dikatakan sholat qada. Ibadah ini sholat pagi, wal-isya dan sholat sore. Wanafal Sami al-Baqiyyatil Ilmi annaha kanat maqbulatan summa nusikhat. Jadi Nabi sebelum Isra Mi'raj ini Nabi sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sholatnya apa? Itu sholat 2 rakaat. Ini tidak ditentukan 4 rakaat, tidak ditentukan 3 rakaat. Ini pokoknya Nabi Muhammad melaksanakan sholat. Setiap melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini katanya ulama, sebelum Isra Mi'raj, sholat 2 rakaat ini memang telah diwajibkan kepada Rasulullah. Tetapi setelah yang Isra Mi'raj, sholat 2 rakaat ini dihapus. Jadi diganti sholat 2 rakaat jadi tidak wajib. Yang wajib apa?
sholat lima waktu. Ini Bapak Ibu yang terhormati di sholat Rasulullah. Apa namanya sholat ketika Rasulullah itu melaksanakan sholat? Itu ya sholat qada dan sholat isya. Tapi sholat isya cuma dilaksanakan dua rakaat. Sholat yang kita laksanakan ini pengajarannya dari malaikat Jibril alaihissalam setelah Isra. Ini biasa. Kemudian terusannya masalah aqidatul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu mawjudun qadirun baqi muqaribun lil khalqi bil hikmati. Wa ba'dama nabiyyu bil malaika bin wahidin lillahi bi isrina sifat wa ba'du. Dan setelahnya pengarang penyair di sini mengatakan Bismillah sebagai fakta ketahuilah. Katanya penyair di sini fakta biwujubil ma'rifah, dengan kewajiban yang harus kita ketahui. Min wajibil lillahi isrina sifat, yaitu sifat-sifat wajib yang sekian 20 kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahwasanya wajib kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat 20 yang wajib. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala wajib mempunyai sifat 20, bukan nama 20 sifat. Jadi kalau nama-nama Allah sebanyak 99, tetapi kalau sifat-sifat Allah sebanyak 20. Ini yang wajib. Apa sifat-sifat itu? Fallahu mawjudun qadirun baqi muqaribun lil khalqi bil itlaqi muqaribun wa wahidun wa ghaib qadirun alimun bi kulli syai sami'un lil basir wa mutakallimun lahu sifatun sakatun tattabi'un. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat 20. Yang pertama adalah wujud. Allah wujud. Qadir, Allah qadir, baqi, baqa. Muqaribun lil khalqi, dan yang ketiga yang keempat adalah muqaribun lil khalqi. Terus yang selanjutnya adalah qiyamul bi nafsihi wa daniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, salat, basar, kalam, qabirat, muridat, alimat, mutakallimat. Cuma di sini Bapak Ibu yang terhormati, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat yang 20 dan ada 2 sifat yang seakan-akan dihilang. Apa itu? Yaitu sifat kudrat, itu Allah kuasa. Kemudian yang ke-18 Allah punya sifat qadir, Allah maha kuat, Allah maha kuasa. Ini apa perbedaannya? Allah kuasa, Allah mempunyai sifat kudrat, artinya Allah kuasa. Allah mempunyai sifat qadir, Allah maha kuat, Allah maha kuasa. Ini adalah merupakan penambahan daripada ulama untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang awam agar tidak salah paham ataupun tidak gagal paham. Karena apa? Karena seandainya Allah itu cuma mempunyai sifat qadir saja, Allah maha kuasa, tetapi tidak ada sifat kudrat, tidak ada sifat kuasa, bisa jadi Allah itu tidak bisa untuk membuat langit dan bumi. Karena apa? Karena
kekuasaan seseorang ini tidak semena-mena dia di dalam segala bidang aspek semuanya. Dia bisa untuk membangun masjid. Dia kuasa untuk membangun masjid, tetapi dia belum tentu mempunyai kekuasaan untuk membangun. Sehingga dengan kekuasaan itu sendiri oleh para ulama, ini sifat kudrat dan qadir, sifat kuasa, sifat kekuasaan dan sifat kuasa dalam dirinya, ini kedua-duanya harus dimiliki. Ini contohnya semuanya orang bisa untuk membangun jembatan, ataupun dia kuasa untuk membangun jembatan, bisa untuk membangun jembatan, tetapi karena tidak ada kekuasaan, dia tidak bisa membangun. Jadi antara sifat kuasa dan juga kekuasaan ini keduanya jangan dimiliki oleh Allah. Lain dengan seseorang yang bisa membangun, tetapi dia tidak bisa untuk merealisasikan. Ya, dia tidak bisa merealisasikan. Jadi semuanya ini bisa semuanya, bisa memindahkan ini dari tempat sini daripada sini. Tetapi untuk meminta barang ini kepada tempat yang lain, ini secara kenyataannya bisa orang itu mampu, tetapi kemampuannya harus ada izin. Jadi tanpa izin mereka tidak kuasa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kudrat dan qadirat, mempunyai sifat Allah kuasa dan Allah maha kuasa. Ini dengan Allah maha kuasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tanpa melewati perantara orang-orang lain. Atau ada seseorang orang sakit seumpamanya, orang sakit ini bisa untuk membeda ini mempunyai kekuasaan, ya. Tetapi karena dia sakit tidak bisa untuk membeda, tetapi diukur. Dia ada antara sifat kuasa dan Allah maha kuasa. Dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, nomor satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah al-wujud. Allah mawujud, Allah wujud. Dan juga di sini harus ada yang dikatakan kepada orang-orang yang orang-orang pintar, ini akan menjadi perdebatan. Karena apa? Karena mawujud ini adalah merupakan isim maf'ul. Seperti kita ini mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian jalan mengatakan wal hayyul mawjud, la ilaha illallah wal hayyul mawjud. Apa artinya itu? Jadi kalau kita disimpulkan dengan secara ilmu nahu, maka nanti akan terjadi kesalahan paham. Karena apa? Mawjud itu sendiri adalah merupakan isim maf'ul. Wal hayy, wa dia Allah, hayy yang hidup, mawjudun yang diadakan, yang diwujud, yang diwujudkan. Berarti kalau Allah itu diwujudkan, berarti ada yang mewujudkan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu ada kuasa yang dirinya sendiri, tidak membutuhkan kepada seseorang. Tetapi kenapa kita ini ketika mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah wal hayyul mawjud, Allah yang hidup dan diwujudkan. Bukan Allah yang hidup dan Allah yang ada, bukan itu.
Tetapi Allah hidup dan Allah yang diwujudkan. Ini kata para ulama, Bapak Ibu. Karena apa? Ini adalah harus ditafsiri. Penafsirannya bagaimana? Yaitu muskilun biwujudihi. Harus muskilun, harus dirasakan dengan wujudnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang awam, bagi orang bodoh, bagi orang umum, Allah itu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kasat mata, itu tidak tampak. Sehingga ulama di sana mengatakan Allah mawjud, Allah zat yang diadakan. Maksudnya Allah zat yang diadakan itu bagaimana? Yaitu muskilun biwujudihi, harus dirasakan adanya. Bahwasanya sekarang kita ini meyakini Allah itu ada, kita ini harus merasakan Allah nampak di depan kita. Ya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala diadakan, tetapi karena Allah itu tidak nampak di depan kita, sehingga Allah mewujud dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita merasakan. Itu kita merasakan dengan adanya Allah, dengan adanya Allah. Ya, bukan Allah mewujud, Allah itu diadakan. Berarti kalau Allah itu diadakan, berarti ada orang yang mengadakan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh daripada itu semua. Kemudian dari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la ilaha illa ana. Apa dalilnya Allah itu ada? Itu dengan dalil Al-Quran, wa dalilu qauluhu ta'ala la ilaha illa ana. Jadi tiada Tuhan selain aku. Jadi dengan adanya ucapan tiada Tuhan selain aku, ini adalah merupakan menunjukkan adanya Allah. Kalau memang Allah itu tidak ada, berarti tidak akan ada kata-kata la ilaha illa ana. Wa idza lam subhanahu wa ta'ala, dan lagi andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada, tidak mewujud, maka nasaitu minal khalqi, maka niscaya sesuatu yang ada di dunia apapun apa yang kita ada di sini tidak ada. Karena apa? Karena setiap sesuatu yang ada membutuhkan pencipta. Setiap sesuatu yang ada membutuhkan pencipta. Dan siapa pencipta itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh lagi sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita ketahui adalah tidak. Itu kita bahwa ada al-awwaliyah di wujudihi ta'ala. Apa sifat kita itu? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dahulu. Allah tahu wujud Allah itu ada. Kita Allah dahulu. Alias Allah Subhanahu wa Ta'ala memang ada sejak dulu. Dan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada perbuatannya. Falam yakun nafsahu wa la mawjud li ghairihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diciptakan oleh dirinya sendiri dan tidak diciptakan oleh orang lain, oleh barang lain, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tercipta dengan sendiri. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada permulaan. Kapan Allah itu ada? Tidak ada. Jadi Allah itu lain dengan Tuhan yang selain agama Islam. Jadi semuanya Nabi Isa alaihissalam yang menjadi Tuhan. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam ada permulaannya, ini dilahirkan. Jadi kalau sebelum dilahirkan siapa Tuhannya? Berarti tidak ada Tuhan. Kalau Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak dianakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak, tidak mempunyai anak dan tidak
tidak dianak, tidak dilahirkan daripada siapa-siapa. Ya. Kenapa? Karena ada sebagian orang-orang terdahulu ini dikatakan Allah itu adalah Uzair Allah, Isa ibn Allah. Maka mereka itu ada banyak yang mengatakan Allah itu mempunyai putranya siapa? Uzair ini dikatakan putra Tuhan. Nabi Uzair ini tidak pernah juga ada. Dan juga Nabi Isa alaihissalam dikatakan ada Allah subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak punya anak dan tidak dianak. Karena apa? Karena mereka Allah itu punya anak, maka misalnya nanti anaknya nanti akan menjadi pengganti. Wal baqa, dan juga yang ketiga sifat Allah Subhanahu wa taala adalah baqa. Apa baqa itu? Itu Allah itu kekal selama-lamanya. Wa ba'da al-inqidar diwujudi ta'ala. Itu baqa ini Allah itu tetap kekal selama-lamanya, yakni tidak ada batas akhirnya. Di Allah Subhanahu wa taala tidak ada batas akhirnya. Jadi sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala tetap ada tanpa batas. Di Allah Subhanahu wa taala akan hilang semuanya setelah hari kiamat tidak. Allah Subhanahu wa taala akan tetap selama-lamanya. Wa yaqulu rabbika dzul jalali wal ikram, katanya Al-Qur'an. Wa yaqulu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu kekuasaan Allah akan tetap selama-lamanya. Jadi wujud Allah itu ada, kita Allah itu dahulu tidak ada perkurangnya, maka Allah itu tetap selama-lamanya dan tidak ada akhirnya. Kemudian yang keempat, mughalabatul hawadits. Jadi yang wajib kita imani adalah Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara yang baru, tidak sama dengan perkara yang ada. Wa huwa adamu mumathilati syai'in minal hawadits Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai daripada sesuatu daripada perkara yang baru. Subhanahu wa taala Allah suci wa ta'ala dan maha agung, falaisa rahman wa la rahman. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu, maka Allah itu tidak berbentuk daging. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk daging. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Apakah berbentuk seperti manusia? Tidak. Allah itu tidak berbentuk daging, wala azman, tidak pula berbentuk tulang. Wala tawilan wa nasirat, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak disifati dia panjang atau pendek. Tidak. Wala mutawassitan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sedang. Allah taala dzatun laisa fiha syai'un min sifatil hawadits. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang tidak ada sesuatu yang menyerupai daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma khawara bidzalika min sifatil hawadits la tusaddiq inna billahi syai'an. Dan setiap apa yang ada terletak di dalam jiwa kita, ini semuanya kita ini sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa Allah Subhanahu? Apakah Allah itu seperti gunung? Apakah Allah itu seperti langit? Apakah Allah itu seperti apa sebagainya? Cahaya atau apa? Ini adalah Allah Subhanahu wa taala suci daripada kerotak-kerotak, suci daripada lintasan-lintasan yang ada di dalam hati kita. Berkudratun, kemudian lanjutannya adalah sifat kudrat. Itu kalau Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit tentang masalah sifat-sifat Allah. Dan perlu Ibu ketahui bahwa ini adalah hukumnya wajib. Ya Ibu, ini sifat yang 20 ini adalah wajib kita ketahui.
Karena fardu wajib, kalau kita ini tidak tahu berarti berdosa. Cuma bukan masalah urutannya, tidak apa-apa, urutannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak apa-apa. Yang penting kita ini meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang sebanyak 20. Apa itu? Wujud. Allah itu ada. Kita yakin Allah itu ada. Kita ini wajib meyakini Allah itu tidak, Allah itu tidak waqaf, dan Allah itu tidak sama dengan barang-barang ini. Kalau ini bahwa ibu yang menghormati sebetulnya masalah tauhid ini sama ya sensitif sekali, ya bisa terlibat ya sedikit bagi masalah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Seperempat. Ibu bebas saja katanya. Tanya apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustaz, bagaimana cara menghilangkan haram atau yang sudah masuk dalam tubuh kita, Ustaz? Yang kedua, bagaimana cara menjalankan sholat tobat? Maksudnya itu pada saat jam berapa? Terus apa dilakukan tiap hari atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Mungkin sekolahnya ada ingin nambah. Ada. Ya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena yang dapat waktu dengan nanya. Yang pertama tadi disebutkan bahwa dari sifat 20 itu ada dua sifat yang serupa, yaitu kudroh, qadiroh. Bahkan kalau kita ingat kembali itu menurut saya kok bukan 2 itu ada 7 gitu. Karena sifat Allah yang nomor 7 sampai nomor 13, Budro, Iroda, Ilmu, Hayat, Sama, Basor, Kalam itu kan semua bentuknya tidak mahal. Tapi begitu Budro, Budro, Iroda, Mulidan, Ilmu, Aliman, Hayat, Hayan, Sama, Samian, Basor, Basiron, Kalam, entah kaliman. Yaitu maksudnya kenapa apa bedanya Budro sama Qadiron dan Iroda dan seterusnya itu sama Qadiron tadi. Qadiron, Mulidan, Aliman, Hayat, Samian, Basiron, Takaliman itu semua ada kesamaan juga dengan sifat-sifat sebelumnya. Yang kedua tentang Bako, tentang kekal tadi, apakah nyawa manusia itu termasuk Bako? Karena kan bagaimana yang kita ketahui bahwa nyawa yang dimiliki manusia itu kan adalah utiukan mirruhi, ya, utiukan kepadanya ruh dari kubur. Artinya nyawa manusia itu kan sehidup nanti tidak ke alam kubur, nyawanya dikembalikan lagi. Nanti ketika dibangkitkan nyawanya dikembalikan lagi. Dan di akhirat kelak tentu manusia kan tetap punya nyawa. Kalau tidak punya nyawa tentu ya hanya raga gitu, hanya raganya. Jadi apakah kekalnya nyawa manusia itu seperti pokoknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentang Qadiron tadi, Maha Kuasa itu bagaimana yang dijelaskan para kiai ustaz itu, malaikat itu kan sifatnya nurut ya.
tunduk, patuh. Tapi kalau kita baca lagi Al-Baqarah ayat 30 itu kenapa malaikat bisa protes? Padahal kalau yang kita ketahui kan malaikat itu sifatnya nurut gitu. Tapi kalau di Al-Baqarah ayat 30 dia protes. Ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, aku sesungguhnya menciptakan manusia, malaikat protes, qalu ataj'alu fiha man yusyriku biha wa yusyriku bima. Apakah kau menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan seterusnya? Kok di ayat itu kok ada pula malaikat bisa protes? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan pertama dari ibu, bagaimana caranya untuk menghilangkan barang najis atau barang-barang umumnya yang sudah menjadi darah daging. Ini bapak ibu yang akan mengerti. Bahwasanya hal-hal yang semacam itu ini adalah zahirnya saja, ya. Zahirnya saja. Jadi kalau semuanya kita ini makan najis umpamanya ya. Ini andai kata kita makan najis, kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, ya udah. Berarti sudah tidak wajib kita basuh, sudah tidak wajib kita hilangkan. Ya, yang wajib kita hilangkan ini adalah seperti bahwa ibu-ibu apabila sehari-hari ini adalah hukum-hukum yang nampak oleh kita, sehingga kita ini yang makan daging kalau sudah ada ke dalam, sudah masuk ke dalam, maka sudah tidak wajib lagi kita menyucikan. Cuma ulama itu menganjurkan untuk mengumpulkan saja. Jadi kalau semuanya kita ini bisa, maka di sana tidak wajib, tapi dianjurkan saja. Ya, kita ini makan najis, tertelan najis umpamanya ya. Oh yang dimakan ini adalah babi, ataupun yang kita makan ini adalah bangkai, belum dimasak, belum disembelih. Ini kan najis. Jadi kalau sudah masuk ke dalam, karena di dalam ini sudah menjadi batin, maka tidak wajib kita ini membasuhnya. Yang wajib kita basuh adalah di zahirnya saja, yaitu di mulut. Di mulut kita ini harus kumur-kumur. Kalau najis biasa, kumur-kumur biasa, udah hilang berjajah di dalam mulut kita, maka sudah tidak wajib. Kemudian sampai mana batasan masuk dalam atau masuk luar? Jadi batasan masuk dalam dan luar ini ketika kita ini mengatakan khok. Jadi khok kalau supaya kita ini khok dagingnya masih ada di tenggorokan di sini khok. Cuma dia katakan daging bangkai semuanya masih ada di sini, maka kita ini wajib untuk dikeluarkan. Wajib dikeluarkan dimuntahkan maka wajib. Tapi kalau sudah ke dalam tidak wajib dimuntahkan, cuma dianjurkan saja. Ya, kalau sudah masuk ke dalam tubuh, kita ini jangan maksa-maksa. Ini dimuntahkan semuanya. Ini cuma anjuran saja. Jadi anjuran andai kata tidak dimuntahkan sudah tidak apa-apa. Kalau wajib, kalau semuanya wajib kita ini makan barang najis masuk ke dalam tubuh. Karena diwajibkan tidak boleh tidak harus dimuntahkan. Ini hal yang semacam itu kita kata bahwa ibu yang wajib kita sucikan ya di mulutnya saja ya, di mulut. Kalau semuanya masih ada bau daging bangkai, bau daging apa sebagainya, maka mulutnya dibasuh mulut. Kemudian kalau semuanya barang haram, kalau sudah masuk ke dalam kita campur dengan apa harta kita, sudah ada apa-apa itu. Kita yakini halal saja, perbuatan intiror berarti sudah berpaksa. Ya, karena kita ini punya harta sudah harta warisan, ada harta haram bercampur, maka kita ini yakinkan saja bahwa itu adalah haram. Itu ya, maksudnya menyucikan barang yang tertelan. Ya, kemudian yang kedua caranya untuk
beribadah ya. Jadi Bapak Ibu yang kita kami hormati, bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini selain ibadah-ibadah yang mempunyai waktu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain ibadah yang mempunyai waktu, ini kita kapan saja bisa dilakukan. Jadi kalau salat punya waktu, maka karena salat punya waktu, jadi melaksanakan salat zuhur harus masuk waktu. Puasa karena puasa Ramadan punya waktu ya di bulan Ramadan. Haji karena punya waktu ya di waktu itu. Tetapi kalau ibadah yang tidak mempunyai waktu, kapan saja kita boleh dipikir, kapan saja boleh dianjurkan. Sekarang untuk melaksanakan sholat taubat, untuk melaksanakan sholat taubat yang lebih bagus, ialah sholat yang bagus ibu-ibu ini ada dikerjakan waktu mana, ya. Kita ingin melaksanakan sholat taubat, ini yang baik adalah waktu malam. Sholat hajat ini juga yang baik adalah waktu malam. Dilaksanakan siang tidak apa-apa sholat hajat, tetapi yang baik waktu malam. Kalau nanti kita ingin melaksanakan sholat, ini cuma ini ya ibu bapak yang kami hormati. Kalau kita melaksanakan sholat sunat di waktu pagi, maka itu ada ulama mengatakan sholat duha. Kalau kita melaksanakan sholat sunat setelah sholat maghrib dan isya, antara maghrib dan isya, maka di sana dikatakan sholat awabin, ataupun ulama yang mengatakan sholat tawabin juga. Jadi ibu, ini ibadah yang paling baik yang tidak ada waktu adalah ibadah waktu malam, ya, baca istighfar yang baik waktu malam, salawat yang baik waktu malam. Tapi katanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melaksanakan zikir sebagainya kapan saja, ya bukratan wasila, baik waktu pagi, malam dan sebagainya. Itu ibu ya. Di sholat taubat yang lebih bagus adalah waktu malam, ya. Jadi sholat tasbih pagi juga bisa siang, ya. Tasbih siang dilaksanakan dalam tapi malam lebih bagus. Terus kemudian tadi ini masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik karena sifat Allah yang kudrat, iradah. Maksudnya tadi kan di patologi yang suka kan buat tapi saya itu pernah belajar lah, bukan cuma buat tapi tujuh dan kudro puasa, kudro maha puasa, ibadah kemudian maha ibadah. Ilmu tahu, waliman maha tahu, ayat hidup, ayat maha hidup, sama mendengar, sami'an maha mendengar, basor melihat, basiron maha melihat, amal kata-kata, kata kalimat maha kata-kata itu. Apakah bukan selain kudro itu ada sopan atau gimana? Ya ibu yang kami hormati, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20, nanti ada bagian yang ibadah, nanti ada sifat ma'ani, ada sifat nafsiyah, ada juga sifat salbiyah. Nah sekarang kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih dua sifat yang seakan-akan ini sama, kudrat dan seperti tadi yang kami jelaskan. Kudrat ini kuasa, kalau qadirat ini adalah isim baiknya, dia kuasa. Ya, dia kuasa. Contohnya sekarang sumbernya. Ada orang pintar, ya. Ada orang pintar, ya. Ada orang pintar. Dia sebetulnya bisa untuk bikin rumah. Contohnya, dia ada orang bisa untuk bikin rumah, Tetapi karena tidak ada kekuasaan, dia tidak bisa. Jadi tahun itu karena dia main Israel, dia kuasa. Belum tentu dia mempunyai putra, belum tentu dia punya sifat kuasa untuk membangun. Kenapa? Karena mungkin rumah itu milik orang lain. Ya, karena milik orang lain, walaupun dia bisa untuk bangun rumah, maka tidak bisa untuk membangun walaupun dia orang lain.
Ada orang semuanya dia pandai itu dan sebagainya. Dia pandai itu naik ke atas semuanya, naik ke atas dia bisa. Tetapi karena dia tidak punya kekuasaan kewenangan, maka dia tidak bisa merealisasikan kekuasaan yang ada di diri ini. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat kudrat, kuasa, dan juga mempunyai sifat qadirat, Allah itu maha kuasa. Jadi kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membutuhkan kepada orang lain, tanpa izin daripada orang lain. Kalau orang lain masih butuh izin. Pak, sebetulnya saya bisa mematikan lampu ini. Bisa, nah ya, bisa. Tetapi biasa bisanya itu belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi dilarang oleh seseorang. Atau sekarang semuanya punya cuma bisa kudrat saja. Kudrat, dia kuasa, tetapi dia tidak maha kuasa juga tidak akan terjadi. Seperti orang-orang yang cuma mempunyai sifat teori, tapi dia praktiknya tidak tahu. Sebetulnya saya bisa untuk bikin ini sebagainya, tetapi untuk teorinya tahu, tapi belum tentu dia bisa merealisasikan. Seperti teman-teman, ada orang yang selalu mengajarkan pidato begini harus begini. Ini kan tahu, teorinya tahu, tetapi setelah dia disuruh untuk berpidato, dia tidak bisa. Ya, dia cuma bisa teori saja, tapi praktiknya tidak ada. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai teori dan juga bisa dipraktekkan. Yang lain itu, dan kemudian roh Allah, roh bagi manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang bahwasanya itu adalah merupakan perbedaan daripada ulama. Ini adalah roh itu merupakan yang tetap selama-lamanya, yang tanpa batas. Jadi roh itu akan tetap selama-lamanya. Tetapi roh itu adalah tidak punya sifat idam. Kalau idam dahulu, tetapi kalau roh ini ada permulaannya. Kapan roh itu permulaannya? Roh ketika Allah itu yang menjadikan orang itu. Sampai kapan batas akhirnya? Ini batas akhirnya tidak ada yang tahu, tetapi Allah yang tahu. Kapan akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya dia masuk ke surga yang menikmati selama-lamanya, ataupun dia nanti masuk ke neraka, dia akan mendapatkan siksaan selama-lamanya. Tetapi kata-kata selama-lamanya ini ada batasan. Ini kata selama-lamanya akan disiksa khalidina fiha abadan. Ini adalah ada batasnya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya. Kapan batasnya? Allah yang tahu. Itu misalnya. Jadi memang orang itu memang tidak ada batasnya. Khalidina fiha. Tetapi batasan kalau diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada batasan-batasan tertentu, cuma kita tidak tahu khalidina fiha. Tentu kalau di neraka itu nggak pakai lama-lama, nggak pakai batas. Ina kafaru yang kita finari jangan nama khalidina fiha aja. Tapi kalau di surga dia baru pakai abada. Yang aman wa min solihatin wa kamun marudiyat. Terus khalidina fiha abada. Jadi yang ada abadanya itu ketika di surga sama-sama kekal selamanya. Artinya kalau masuk neraka orang masih bisa berharap akan masuk surga karena tidak ada abadanya. Tadi kalau kemudian kalau kita mendengar orang pintar itu terbayang kita itu biasanya kayak dukun. Jadi kalau tapi sebenarnya tadi yang kami minta itu bukan penjelasan lagi tentang kodrat kodiron, kalau itu ya sudah jelas. Yang kita minta penjelasan itu apakah hanya sifat itu yang serupa atau ada sifat lain yang serupa yang tidak seperti itu. Kalau tadi kan yang dijawab tadi lagi
menjelaskan kembali perbedaan surat Al-Hijr tadi di awal sudah sangat jelas. Belum mereka dari jam 6 tak dijawab masalah. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu kita ya kita nanti kafaru ini kita yang baru sedikit lagi dari jahannam khalidina fiha. Ini di sana itu tetap. Jadi bukan masalah rohnya, tetapi ketetapannya itu yang ada di neraka. Nanti kita dimasukkan ke surga. Ya. Kalau di surga khalidina fiha abada, ada kata-kata abada. Kalau orang sudah masuk ke dalam surga, dia akan tetap selama-lamanya. Ya, itu Bapak yang Ibu ini ya masalah tauhid yang penting kita meyakini saja. Kalau tentang masalah sifat-sifat Allah ini, kita ini cuma diwajibkan tahu dan meyakini. Ini katanya Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah, tafakkaru fi khalqillah, wa tafakkaru fi idzatillah. Kita ini berpikirlah bagaimana dalam kekuasaan Allah, makhluk Allah, tetapi jangan kau mengangan tentang masalah dunia Allah, badannya Allah itu cahaya, badannya Allah ini sebagainya, ini dilarang. Kenapa? Takut menjurumuskan kepada kita ini Allah seperti cahaya ini, berarti kita ini menyamakan dengan seseorang. Oh Allah itu agung besar, berarti seperti burung ya. Ini kita ini jangan terlalu ya, dalam tentang masalah sifat-sifat Allah. Yang penting kita ini tahu bahwasanya Allah itu punya sifat 20 dan sifat orangnya 20. Itu dari kami pelakunya yang sebesar-besarnya. Tidak surat al-mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.